Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Setiawati. Saya berasal dari SMP Negeri 15 Singkawang. Saya adalah peserta PPG Derajat 1 tahun 2020 di LPTK UPI. Ini adalah kartu ujian saya UP. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Baik. Anak-anak tadi pagi sudah sarapan? sudah. Ya, kalau anak-anak hari ini kita bertemu lagi ya. Kita hari ini bertemu untuk materi pembelajaran IPS ya. Pertama kita berdoa dulu ya. Jangan nanti kita sudah belajar banyak ternyata belum berdoa. Pimpin salah satu kita untuk berdoa. Romi, boleh? Nama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Romi ya sudah dipimpin doanya. Ya, nanti silahkan diisi. Sebelum kita belajar, siapkan dulu. Anak-anak siapkan dulu bukunya, pensilnya, pulpennya, buku paketnya, silahkan disiapkan dulu. Silahkan tunjukkan sama ibu, sudah siap belum? Ya, oke, sip. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Kenapa kita harus belajar bentuk-bentuk interaksi sosial? Manfaatnya untuk kalian apa? Ya, jadi kita belajar hari ini biar apa? Biar nanti kalian tahu, oh seperti ini, oh ini adalah perbuatan yang bagus, ini adalah interaksi yang tidak bagus, ya. Manfaatnya setelah kalian belajar hari ini, kalian tahu. Nanti kalian bisa melihat di masyarakat itu, oh ini ternyata interaksi yang asosiatif, yang bagus. Oh ini ternyata interaksi yang disosiatif, yang tidak bagus, dan itu perlu dihindari, ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, sebelum kita memperdalam lagi, ibu mau tanya. Tadi pagi kalian ngapain di rumah? Ayo. Sarapan, Bu. Sarapan. Bantu mama, Bu. Bantu mama ngapain? Nyapu. Nyapu. Iya. Tadi pagi kalian ngobrol tidak dengan orang tua kalian? Ada, Bu. Apa yang diomongkan? Bu, minta uang saku? Atau kalian menawarkan diri, Bu, bisakah saya bantu ibu mencuci piring? Sekarang ibu akan share video, silahkan dilihat. Ibu sudah kirimkan lembar LKPD-nya di WA group ya. Ibu sudah kirimkan ya, nanti kalian lihat, kalian perhatikan dulu videonya sambil dilihat ya, dicermati nanti apa yang ingin disampaikan, apa yang anak-anak mau tanyakan setelah melihat video itu ya. Semangat pagi anak-anak, kita bertemu lagi hari ini untuk mata pelajaran IPS. Untuk saat ini saya akan menerangkan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Silakan disimak ya. Lalu ya, tetap semangat untuk belajar ya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu menjalin interaksi sosial dengan orang lain, asosiatif, dan yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Kegiatan asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada persatuan. Jadi dia bersifat positif. Ada berapa macam? Yang pertama ada kerjasama. Nah, adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Adalah gotong royong, kemudian toleransi. Bentuknya ada berapa macam kerjasama? Ada kerukunan, ada bergeneng atau tawar-menawar, ada kooptasi, ada koalisi, kemudian ada juga joint venture. Itu adalah akomodasi. Biasanya berawal dari adanya perselisihan, kemudian ada upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, kemudian tercipta kestabilan di antara pihak yang berselisih. Koersi adalah bentuk akomodasi dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan maupun kekerasan. Ini biasanya untuk menertibkan yang melanggar aturan. Selanjutnya ada kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah. Kemudian, apa itu konsiliasi? Merupakan usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Kemudian, apa itu konsiliasi? Merupakan usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah.
ada arbitrasi. Ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat dan memaksa. Nah, ini contohnya. Pak RT memberikan nasihat kepada dua emak-emak yang berantem. Pihak ketiga yaitu Pak RT sebagai mediator atau penengah hanya memberikan nasihatnya. Kasih itu merupakan penyelesaian masalah melalui meja hijau atau pengadilan. Jadi kalau ada orang yang berselisih, kemudian permasalahannya diajukan ke pengadilan, itu namanya adjudikasi. Asimilasi adalah percampuran budaya A dengan budaya B sehingga muncul budaya yang baru, yaitu budaya C. Yang selanjutnya ada namanya akulturasi. Akulturasi itu penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Nah, contohnya apa? Contohnya ini adalah masjid di Kudus. Masjid ini adalah perpaduan dari budaya Hindu-Buddha pada bagian bawahnya. Kemudian untuk atap masjid itu berupa kubah yang merupakan hasil dari budaya agama Islam di daerahmu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk interaksi disosiatif. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya yaitu perpecahan, merenggangkan hubungan, dan disintegrasi. Jadi kalau interaksi yang bersifat negatif itu namanya disosiatif. Ada berapa macam? Yang pertama ada namanya kompetisi. Kompetisi itu apa? Kompetisi itu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Misalnya, kalau kalian pernah bertanding bola voli, ya kan? Nah, ada kelompok A, ada kelompok B. Kemudian pernah tanding sepak bola, ada lomba sains. Nah, itu mereka bersaing, mereka berusaha untuk mendapatkan juara. Mereka berkompetisi. Selanjutnya ada namanya kontravensi. Kontravensi itu apa, Bu? Kontravensi itu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Misalnya, kalau di OSIS kalian, di sekolah kalian mengadakan lomba tertentu, kemudian kelas kalian tidak setuju gitu. Tapi tidak setujunya tidak disampaikan, hanya dibicarakan saja di dalam kelas. Itu namanya kontravensi. Yang terakhir, bentuk disosiatif itu adalah konflik atau pertentangan. Suatu proses di mana kelompok tertentu berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang tidak setuju dengannya berupa ancaman dan kekerasan. Nah, ini tidak boleh ya, karena kalau sampai terjadi konflik di masyarakat itu akibatnya sangat merugikan, karena tidak hanya merugikan orang lain tapi anak-anak, silahkan, ada tidak yang mau ditanyakan? Ada tidak mau yang mau disampaikan setelah melihat video tadi? Nah, silahkan. Ada tidak? Saya, Bu. Ya, silakan Novita. Bu, saya mau tanya. Kalau kita bekerja sama, tapi kita mau mengambil mangga tetangga begitu, Bu, itu masuk interaksi apa, Bu? Oh ya, Bu, kalau kita bekerja sama, tapi bekerja sama mengambil mangga tetangganya, itu masuk kemana? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan Wi. Bu, kalau kita ketemu teman-teman tapi kita menegurnya hanya selintas saja bagaimana, Bu? Ya. Bagaimana kalau kita bertemu teman dan kita tidak menegurnya, kita hanya lewat-lewat saja? Itu masuk ke mana? Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Nurul, Bu. Ya. Silakan. Saya mau Nurul. tanya, Bu, kemarin Ah. tetangga kan ada kelahi, Bu. Terus dibawa ke rumah Pak RT, terus didamaikan, Bu. Itu termasuk bentuk interaksi yang mana, Bu? Ya, Nurul ada tanya, kemarin tetangganya ada yang kelahi, terus tetangganya itu dibawa ke rumah Pak RT, dan di rumah Pak RT itu didamaikan, dibantu Pak RT. Nah, itu nanti masuk ke bentuk interaksi yang mana, ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Anak-anak, itu tadi kan teman-teman kalian ada yang bertanya, ada yang Bu, kalau kita mengambil mangga tetangga kerjasama dengan temannya masuk ke yang mana? Kemudian ada yang bertanya tadi, kalau kita bertemu teman kita tidak menegurnya, kita hanya lewat-lewat saja. Terus ada lagi yang bertanya tadi, tetangganya kelahi kemudian dibawa ke rumah Pak RT didamaikan. Dari pertanyaan itu
kira-kira apakah semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran? Tidak. Ada yang bisa Enggak, Bu. menjawab? Iya, Randy. Bagaimana, Yang tadi, Randy? Bu, yang tadi, Bu, yang kalau kita bertemu teman tetapi tidak menyapa, itu masuk ke syarat interaksi, Bu. Iya, betul. Yang tadi yang ditanyakan Dwi, tadi dia tidak masuk bentuk interaksi, Wi. Dia masih masuk ke dalam syarat-syarat interaksi. Tapi tidak apa-apa, sudah bagus. Terima kasih Dwi ya, sudah bertanya ya. Anak kita tadi sudah menyimpulkan mana pertanyaan teman kalian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mana yang belum. Nah, sekarang anak-anak silakan kerjakan LKPD-nya ya. LKPD-nya sudah Ibu kirim di WA group ya. Silakan dikerjakan. Anak-anak boleh mencari dari internet. Semuanya kan ada HP, ada internet, silakan dipakai. Boleh pakai handout yang sudah Ibu kirimkan kemarin ya. Boleh juga pakai media tadi, media yang Ibu sampaikan yang sudah Ibu share linknya ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit saja ya. Silakan dikerjakan dulu. Sebelum kalian mengerjakan lagi, kita ice breaking dulu. Ibu nengok kalian ini semuanya sudah tidak konsentrasi. Ada yang betulkan jilbab, ada yang nengok ke belakang, ada yang nengok ke bawah ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Tahu lagu Senang Hati? Nah, kita mulai. Siapa senang hati tepuk 1. Siapa senang hati tepuk 2. Siapa senang hati dan memang senang hati. Siapa senang hati tepuk 3. Sudah? Semuanya sudah standby ke kamera, ke kerjaan kalian? Kira-kira ada tidak yang mengalami kesulitan? Kalau ada silakan. Silakan disampaikan. Ada, Bu. Ya, Trilianda, kenapa nak? Gambar nomor 1 gambarnya tidak jelas, Bu. Oh, gambarnya tidak jelas. Iya. Nomor 1 itu adalah gambar anak-anak kecil yang lagi tarik tambang. Mereka lomba tarik tambang. Ya? Ada lagi? Ada lagi yang masih kurang jelas? Tuti, Bu. Ya, Tuti. Kenapa, Nong? Bu, gambar nomor 3 itu diapakan, Bu? Nomor 3 itu adalah soal cerita. Jadi nanti kalian baca, setelah kalian baca, kalian menganalisis. Kira-kira dalam cerita itu dia nanti masuk ke bentuk interaksi yang mana. Ya? Anak-anak waktu mengerjakan LKPD-nya sudah selesai ya, sudah 20 menit ya. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil kerjaannya? Silakan. Nurul, Bu. Dari gambar nomor 1 siapa? Nurul? Nurul, Bu. Oke, silakan Nurul. Apa hasilnya? Nomor 1 tarik tambang itu termasuk ke dalam interaksi disosiatif, Bu, karena itu merupakan bentuk persaingan. Mereka bersaing untuk jadi pemenang, Bu. Iya. Bisa diulangi lagi, Dwi? Dwi, jawaban nomor 1 tadi bagaimana, Wi? Gambar nomor 1. Dwi, suaranya tidak kedengaran, Wi. Ya, Dwi, gambar nomor 1 apa, Wi? Bisa diulang? Gambar nomor 1 itu gambar anak tarik tambang. Itu masih disosiatif karena itu merupakan bentuk persaingan. Mereka bersaing untuk bisa jadi pemenang, Bu. Ya. Terus kita lanjut dulu gambar nomor 2. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Silakan. Ya, Randy. Gambar 2, Bu, itu gambar Pak Tentara sama masyarakat membuat jalan di kampung, Bu. Ya. Termasuk asosiatif karena Kenapa? itu membawa yaitu Ya. jalan di kampung dan itu termasuk kerjasama, Bu. Ya. Tolong diulangi lagi, Romi. Romi yang nomor 2 itu gambar apa? Gambar 2 itu gambar Pak Tentara bersama masyarakat membuat jalan di kampung, Bu. Terus itu masuk interaksi apa? Interaksi asosiatif. Kenapa? Bawa hal baik, yaitu jalan di kampung nanti jadi bagus dan itu masuk kerjasama. Iya. Terus sekarang yang nomor 3, silakan. Itu berupa cerita. Jadi nanti kalian menganalisisnya. Siapa yang mau mencoba nomor 3? Tuti, Bu. Ya, Tuti silakan. Bu, cerita nomor 3 itu menceritakan perselisihan yang terjadi di Singkawang, yaitu antara suku Dayak dan suku pendatang, termasuk interaksi asosiatif, karena termasuk ke dalam konflik, Bu, dan itu menyebabkan Bu. Ya, anak-anak itu tadi jawaban dari teman-teman kalian. Kira-kira ada tidak yang mau menanggapi atau mau menambahkan? Ada tidak? Silakan. Saya, Bu. Ya, Nala. Bu, saya mau menambahkan gambar yang nomor 3. Selain membuat kita pun menjadi takut, Bu, kalau mau berinteraksi dengan suku itu, Bu. Terus banyak orang yang mengungsi, Bu. Ya, tadi sudah dijawab ya. Jawab pertanyaannya, LKPD-nya. Betul. Tadi nomor 1 itu adalah gambar anak yang lagi lomba tarik tambang.
itu masuk ke dalam interaksi disosiatif. Kenapa? Karena ketika lomba, pasti mereka bersaing. Pasti mereka mau dapat juara, iya kan? Tidak mungkin mereka mau dikasihkannya, kamu juara 1, saya di belakang aja. Enggak, pasti mereka bersaing biar mereka dapat juara 1. Betul, tadi jawabannya sudah betul ya. Kemudian yang kedua, itu adalah gambar interaksi asosiatif. Bentuknya kerjasama. Kerjasama antara siapa? Antara Pak Tentara dengan siapa? Dengan masyarakat di kampung. Mereka ngapain? Mereka melakukan perbaikan jalan. Kira-kira ada tidak manfaatnya itu? Ada tidak manfaatnya dari kerjasama dari nomor 2 itu? Ada, Bu. Ada. Apa? Apa manfaatnya, Romi? Jalan menjadi bagus. Ya, awalnya jalannya masih tanah kuning, sekarang sudah bagus. Ya, betul. Terus yang nomor 3, itu berupa soal cerita. Itu adalah kisah nyata yang Ibu ambilkan dari media massa, ya. Kemudian itu dia masuk ke dalam interaksi disosiatif. Kenapa? Karena dia konflik. Mereka berdua konflik. Konflik ketika terjadi perang, itu menyebabkan lingkungan sekitarnya, lingkungan Singkawang itu menjadi tidak kondusif, tidak nyaman. Dampaknya apa bagi masyarakat? Dampaknya pasti kalian merasa ketakutan, iya kan? Coba Ibu tanya, ketika tetangga kalian berkelahi, kemudian teriak-teriak di tepi jalan, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan gitu ketika kalian melihat orang berkelahi? Apa yang kalian rasakan? Tidak tenang. Iya, tidak tenang. Kalian merasa takut tidak? Takut. Iya, kalau konflik itu dia terjadi dalam jangka waktu yang agak lama. Pasti kalian ada rasa ketakutan. Pasti kalian akan berpikir, oh bagus saya mengungsi, iya kan? Daripada nanti saya kena apa-apa, bagus saya mengungsi, iya kan? Nah, itu adalah dampak apabila di satu masyarakat terjadi konflik, ya. Anak-anak, tadi kita sudah membahas hasil jawaban teman-teman kalian. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Jadi kira-kira apa yang kalian dapatkan dari hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kalian sampaikan hari ini? Setelah kita belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial, sudah Ibu tadi kasihkan contohnya. Kira-kira kesimpulannya apa hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Tri, Ya, silakan Tri. Apa kesimpulannya? bentuk interaksi sosial ada 2 jenis. Satu asosiatif, itu interaksi yang baik Bu, yang bersifat positif. Dua, disosiatif. Kalau disosiatif itu interaksi yang tidak baik Bu, bersifat negatif dan merugikan orang lain. Contohnya konflik, perkelahian, atau persaingan Bu. Ya, terima kasih Tri sudah disampaikan kesimpulannya. Ya, itu tadi ya anak-anak ya. Setelah kita simpulkan, menurut Tri tadi ada dua jenis interaksi, ada asosiatif, ada disosiatif. Asosiatif itu yang bagaimana? Yang bagus, yang ada dia manfaatnya untuk masyarakat. Itu namanya interaksi asosiatif. Contohnya apa? Contohnya kerjasama, toleransi, arbitrasi, akomodasi, ya. Terus ada bentuk interaksi yang kedua, yang dia sifatnya merugikan. Dia merugikan orang lain, bersifatnya negatif itu. Apa namanya interaksinya? Namanya interaksi disosiatif. Contohnya tadi ada apa Randy? Contohnya disosiatif? Tidak baik. Ya, yang tidak baik. Persaingan. Ada konflik, ada perkelahian, ada persaingan, ya. Anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Anak-anak sudah tahu, oh mana yang masuk interaksi positif, mana yang masuk interaksi negatif, ya. Sekarang Ibu akan kirimkan lembar evaluasi, ya. Formnya sudah Ibu kirimkan ke WA group, ya. Begini, nanti kalau anak-anak yang 5 orang pertama mengumpulkan, Ibu akan tambahkan nilainya 5 poin. 5 poin aja, enggak usah banyak-banyak ya. Nanti Ibu tunggu sampai jam 2 aja ya. Nanti Ibu tunggu sampai jam 2. 5 orang pertama yang mengumpulkan, nilainya Ibu tambahkan 5 poin, ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu mau tanya, apa yang anak-anak rasakan setelah kita belajar bentuk-bentuk interaksi sosial? Boleh ditunjukkan melalui gambar. Silahkan ditunjukkan. Apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Silahkan. 1, 2, 3. Tidak ada gambarnya. Oh, tidak jadi gambar. Jadi cuma gini aja. Menyenangkan atau tidak? Ya. Kita hari ini sudah selesai. Ya, belajarnya sudah selesai. Anak-anak tolong nanti dipelajari untuk materi minggu depan. Itu ada lembaga sosial. Ya, jangan lupa anak-anak baca.
anak-anak pelajari ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Romi, silakan dipimpin berdoa, Romi. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak terima kasih ya atas waktunya ya. Kita belajar hari ini, anak-anak sudah aktif, anak-anak mau menjawab, anak-anak mau menyampaikan pendapatnya ya. Terima kasih Ibu sampaikan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, kalau keluar pakai masker ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat makan siang. Bye-bye.